Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel YouTube Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan buku Erlangga Straight Point Series atau buku ISPS Matematika untuk siswa kelas 4 SD maupun MI. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada latihan 5 ya, di bab 1 ya, yaitu bab tentang pecahan ya. Kita sudah sampai di latihan 5 dan pada kesempatan ini kita akan bahas latihan 5 nomor 3, 4, dan 5. Adapun nomor 1 dan 2 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk latihan 5 ya, latihan 5 nomor 3. Latihan 5 nomor 3 kita diminta untuk tentukan bentuk persen dari pecahan berikut ya. Jadi pecahan biasa kita jadikan ke bentuk persen. Ada 9 soal ya. Ada 9 soal, 3A 1/4, B 2/5, C 4/5, D 8/10, E 11/20, F 19/20, G 10/25, H 35/50, dan I 20/100. Baik, mari kita kerjakan ya. Saya sudah menuliskan pembahasannya di selembar kertas ya. Jadi kita langsung saja ke nomor 3 yang A ya. 1/4 ya. 1/4 itu kalau kita ubah menjadi bentuk persen ya, karena persen itu artinya adalah per 100, maka kita jadikan penyebutnya menjadi per 100 ya. Nah, karena 3A ini tadi 1/4, maka kita jadikan per 100 itu kita kalikan 25, pembilangnya dan penyebutnya kita kalikan 25 semua ya. Jadi 1/4 kalikan 25/25. 1 kali 25 adalah 25 dan 4 kali 25 sama dengan 100 ya. Jadi 25/100 itu sama dengan 25%. Baik, begitu juga untuk yang nomor yang B ya. 2/5 ini kita jadikan per 100, sehingga 2/5 ini kita kalikan 20/20 ya. Sehingga 2 kali 20 itu 40, 5 kali 20 itu per 100 ya. Kita sudah dapatkan hasilnya 4/100 itu sama dengan 40/100, itu artinya sama dengan 40%. Baik, untuk yang nomor 3C 4/5 ini masih penyebutnya masih 5 ya. Jadi sama dengan yang B tadi, kita kalikan 20/20 ya. 4 kali 20 itu 80, 5 kali 20 itu 100. Jadi 80/100 itu sama dengan 80%. Lanjut ke yang D 8/10 ya. Ini 10 supaya jadi 100 kita kalikan 10 ya. Jadi pembilang dan menyebutnya kita kalikan 10/10 ya. 8 kali 10 itu 80, 10 kali 10 100. 80/100 sama ya hasilnya, yaitu 80%. Kemudian yang E 11/20 ya. 20 itu supaya jadi 100 itu kita kalikan 5, maka pembilangnya kali 5, penyebutnya kali 5. 11 kali 5 sama dengan 55, 20 kali 5 sama dengan 100, 55/100 sama dengan 55%. Lanjut ke yang F 19/20, masih sama, penyebutnya 20, maka kita kalikan 5 ya. 19 kali 5 itu 95, 20 kali 5 itu 100 ya. 95/100 hasilnya adalah 95%. Kemudian yang G 10/25, 25 supaya menjadi 100 itu kalikan 4 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4 ya. 10 kali 4 sama dengan 40, 25 kali 4 100. 40/100 sama dengan 40%.
Lanjut ke yang nomor H, 35/50. 50 itu jadi 100 itu kita kalikan 2 ya. Jadi 35 kita kalikan 2 itu 70. 50 kali 2 sama dengan 100. 70/100 sama dengan 70%. Kemudian untuk soal yang I, soalnya 20/100, ini sudah per 100, maka kita langsung saja tuliskan 20%. Oke, kita sudah selesai untuk yang nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal yang nomor 4 adalah tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen. Jadi ini ada soal A sampai I, ini adalah semuanya berbentuk persen. 25%, 40%, 45%, 65%, 72%, 80%, 75%, 82%, 95%. Ini semuanya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Baik, untuk nomor 4 saya juga sudah tuliskan ini ya. Baik, untuk nomor 4 ya, ini pecahan biasa paling sederhana dari 25% adalah ini 25%, itu artinya 25/100 ya. Kemudian masing-masing kita bisa bagi dengan 25. 25 kita bagi 25 itu dapatnya 1. 100 bagi 25 dapatnya adalah 4. Jadi 25% itu diubah jadi pecahan paling sederhana adalah 1/4. Lanjut ke soal nomor 4B ya. 40% itu sama dengan 40/100 ya. Ini bisa kita coret nolnya, kita coret 1 0 ya. Nolnya 1 kita coret sehingga menjadi 4/10 ya. 4/10 itu bisa kita sederhanakan lagi dibagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2 itu 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 40% adalah 2/5. Lanjut ke yang C, 45% itu 45/100 ya. 45/100 kita sederhanakan dengan dibagi 5. 45 kita bagi 5 sama dengan 9. 100 kita bagi 5 hasilnya adalah 20 ya. Jadi 45% adalah 9/20. Lanjut ke soal yang D, 65%, 65/100 ya. 65/100 kita sederhanakan dengan kita bagi 5. 65 bagi 5 itu 13. 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi 65% adalah 13/20. Lanjut ke yang E, 72% itu 72/100. Kita sederhanakan dengan kita bagi 4 ya. 72 bagi 4 itu 18. 100 bagi 4 itu 25. Jadi 72% adalah kita ubah jadi bentuk pecahan biasa paling sederhana adalah 18/25. Lanjut ke yang F, 80% itu 80/100. Ini kita coret lagi ya. Nolnya 1 kita coret menjadi 8/10. 8/10 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 itu 4, 10 bagi 2 itu 5. Jadi 80% itu 4/5. Lanjut ke 75% itu 75/100 ya. Kita bagi dengan 25 ya. Kita bagi dengan 25. 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu 4 ya. Jadi 75% itu 3/4. Selanjutnya 82% dan 95% hasilnya adalah 41/50 sama 19/20 ya. Saya kira cukup mudah dan bisa dipahami. Kita langsung saja lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 disajikan sebuah data ya. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 4. Jadi siswanya ada 25. Yang mendapat nilai 5 itu 2 siswa, dapat nilai 6 4 siswa, dapat nilai 7 8 siswa, dapat nilai 8 itu 5 siswa, dapat nilai 9 itu 2 siswa. Baik, ada 2 pertanyaan yaitu A dan B ya. 5A itu jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Ya, ini pertanyaan yang pertama yang A. Kemudian yang B, tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Jadi yang pertama kita harus menentukan persentase siswa yang mendapat nilai 10.
Kemudian yang kedua, yang 5B, kita harus menuliskan persentase nilai yang didapat siswa, setiap nilai yang didapat siswa. Jadi nilai 5 itu nanti persentasenya berapa, nilai 6 berapa, nilai 7, 8, dan 9 itu persentasenya berapa. Baik, berikut pembahasannya untuk nomor 5. Ya, jadi untuk yang nomor 5A ini jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10 ya. Kita harus tahu dulu berapa anak yang mendapat nilai 10 ya. Karena tadi itu jumlah siswanya 25 ya, maka kita kurangkan dengan 21. 21 itu dari mana? 21 itu dari siswa yang mendapat nilai 5 sampai 9 ya. Ada 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 8 itu 14, 14 tambah 5 19 ya, tambah 2 itu 21 ya. Jadi 21 ini adalah siswa yang mendapat nilai 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 25 dikurangi 21 itu sama dengan 4 siswa. Siswa yang mendapat nilai 10 itu ada 4 siswa. Nah, sekarang setelah kita tahu jumlahnya, jumlah siswa yang mendapat nilai 10, kita bisa hitung persentasenya. Persentase anak yang mendapat nilai 10 itu 4/25. Kita ubah ya, 4/25 itu karena persentase kita jadikan penyebutnya per 100 ya. 4/25 kita kalikan 4/4 ya, sehingga menjadi per 100 ya. 4 kali 4 itu 16, 25 kali 4 itu sama dengan 100 ya. 16/100 itu sama dengan 16%. Jadi anak yang mendapat nilai 10 itu persentasenya adalah 16%. Baik, sekarang kita hitung persentase setiap nilai yang didapat siswa ya. Untuk persentase yang mendapat nilai 5 itu berarti yang dapat nilai 5 itu kan 2 siswa, maka ini kita tulis 2/25. 25 ini dari jumlah keseluruhan siswa. Kita jadikan per 100, maka kita kalikan 4/4 ya, supaya jadi penyebutnya jadi 100 ya. 2 kali 4 sama dengan 8, 25 kali 4 sama dengan 100, 8/100 sama dengan 8%. Jadi siswa yang mendapat nilai 5 persentasenya adalah 8%. Kita lanjutkan ke siswa yang dapat nilai 6. Ini berapa persentasenya ya. Ini nomor yang dapat nilai 6 itu 4/25 ya. 4 siswa kan tadi yang dapat nilai 6, 4 siswa, jadi 4/25. Kita kalikan 4/4 ya. Semuanya kita kalikan 4/4 karena jumlah siswanya 25 siswa ya. 4 kali 4 sama dengan 16, 25 kali 4 itu 100. Jadi 16/100 sama dengan 16%. Siswa yang mendapat nilai 6 ya, ini persentasenya adalah 16%. Kemudian yang nilai 7 sama juga kita kalikan 4/4 ya. 8 kali 4 itu 32, 25 kali 4 100 ya. 32/100 sama dengan 32%. Ini yang persentase nilai 7. Untuk yang nilai 8 kita kalikan 4/4 ya. 5 kali 4 20, 25 kali 4 itu 100, 20/100 artinya 20%. Kemudian yang terakhir yang nilainya 9, 2/25 itu kita kalikan 4/4 ya. Jadinya 2 kali 4 itu 8, 25 kali 4 itu 100, 8/100 artinya adalah 8% ya. Jadi demikian pembahasan untuk soal yang nomor 5. Teman-teman semua, dengan demikian kita sudah selesai untuk hari ini. Untuk video ini membahas latihan 5 bab 1 ya. Latihan 5 bab 1 untuk nomor 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga bisa dipahami. Saya tentu saja ada kekurangan dan mungkin juga ada kesalahan, maka saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya berharap ke depan bisa lebih baik lagi dalam pengerjaan maupun dalam penjelasannya.
Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya, masih di channel YouTube Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.